Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan mendapatkan kabar yang baik ya teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Agung Kurnia Praja. Saya hanyalah rakyat biasa yang gemar dan ingin berbicara tentang sepak bola. Sepak bola pada umumnya yaitu sepak bola sebagai olahraga secara global dan sepak bola secara khususnya yaitu sepak bola di negeri kita tercinta yaitu Indonesia. Jadi dalam beberapa tahun terakhir tim nasional sepak bola Indonesia sedang mengalami performa yang cukup baik ya teman-teman. Seperti kita tahu, timnas Indonesia dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan yaitu Coach Sintayong yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, di mana timnas Indonesia berada satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Dan tentunya untuk di FIFA Matchday bulan Oktober ini, timnas Indonesia mendapatkan beberapa pemain baru, yaitu salah satunya yang kemarin baru saja mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, yaitu Max Hilgers ya teman-teman. Ya, Max Hilgers kemarin tepatnya pada tanggal 30 September baru saja mendapatkan kewarganegaraan Indonesia setelah mengambil sumpah WNI di kantor KBRI tepatnya di kota Brussels, Belgia. Baik, jadi sebagai pemain baru tentunya perlu dibahas dulu nih gimana profil Max Hilgers itu seperti apa, biodatanya, kemudian dia main di klub apa dan gimana pengaruhnya untuk timnas Indonesia ke depannya. Baik, Max Hilgers memiliki nama lengkap Max Victor Joseph Hilgers. Dia lahir di Belanda, tepatnya di kota Amersfoort pada tanggal 13 Mei 2001. Saat ini Max Hilgers menginjak usia 23 tahun, berposisi sebagai back tengah atau center back. Dia memiliki tinggi badan 185 cm, tinggi yang cukup ideal ya sebagai seorang pemain bertahan di lini belakang. Dia punya postur yang ideal. Kemudian dia saat ini sudah bergabung dengan klub FC Twente di Liga Belanda, tepatnya di Eredivisie di kasta teratasnya ya. Dan sebetulnya Max Hilgers ini punya darah Indonesia dari pihak dan neneknya, terutama dari pihak sang ibu ya. Diketahui nenek dan kakek Max Hilgers ini berasal dari Manado, sedangkan sang ayah itu berasal dari Belanda. Nah, jadi Max Hilgers ini akan menjadi amunisi baru buat timnas Indonesia untuk mengarungi setiap pertandingan di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dan berposisi sebagai back tengah, Max Hilgers ini di klubnya di FC Twente sering menjadi andalan ya di posisi back tengah. Saat ini FC Twente berlaga selain di Liga Belanda, FC Twente ini berlaga juga di kompetisi yaitu Europa League, yaitu kompetisi kasta kedua di benua Eropa ya, di bawahnya UEFA Champions League. Dan sebagai pemain andalan tentu Max Hilgers akan menjadi andalan dari timnas Indonesia juga ya. Oke, jadi Max Hilgers ini sebelumnya sudah diminati oleh Coach Sintayong untuk dinaturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia sudah sejak lama, yaitu kurang lebih sejak Coach Sintayong awal melatih Indonesia pada 2020. Namun waktu itu Max Hilgers masih
akademinya FC Twente dan dia belum bergabung dengan tim seniornya Twente. Jadi waktu itu Mes belum memberikan respon ataupun jawaban karena dia ingin fokus dengan karirnya di klub. Dan setelah 4 tahun lamanya, akhirnya Mes Hilgers bergabung dengan timnas Indonesia yang saat ini sedang mengalami tren yang positif ya teman-teman di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Jadi sebagai back muda, Mes Hilgers ini punya gaya main yang agresif ya. Dia akan dengan agresif memberikan perlawanan yang sengit kepada lawannya, terutama dalam hal merebut bola, baik di duel bola bawah maupun juga bola atas. Jadi kemudian kalau di timnas Indonesia, Mes Hilgers ini kemungkinan akan menempati posisi di right center back atau back tengah sebelah kanan. Kemungkinan untuk posisi center back yang tengah itu akan ditempati oleh Jai Izes. Sementara di posisi left center back, Sintayong lebih menggunakan pemain sesuai dengan kaki terkuatnya. Nah, jadi di posisi left center back itu Sintayong cenderung memilih pemain berkaki kidal. Nah, stok pemain di stok pemain timnas yang dipanggil untuk FIFA Matchday bulan Oktober ini di posisi left center back yang bisa menempati posisi itu diantaranya adalah Nathan Choaon, Shane Patinama, dan juga bisa ditempati oleh Calvin Verdong. Nah, Mes Hilgers ini sebetulnya dia adalah pemain yang sangat berpotensi ya. Di situs transfer market dia memiliki market value senilai 121 miliar rupiah. Dan sebagai pemain muda yang berbakat dan berpotensi di Liga Belanda, Mes Hilgers ini diminati oleh klub-klub papan atas di Liga Belanda, yaitu dari PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, dan juga Feyenoord Rotterdam. Dan Mes Hilgers juga sempat masuk ke timnas Belanda Under 21 di beberapa tahun yang lalu. Sebetulnya Mes Hilgers memberikan alasan nih waktu di interview di YouTube-nya FC Twente, alasan mengapa dia lebih memilih bermain dengan timnas Indonesia. Di sana Mes Hilgers menyebutkan bahwa dia memiliki keluarga Indonesia ya, keluarga dari Indonesia, dari pihak ibunya, terutama dari kakek dan neneknya, kemudian keluarganya, terutama dari pihak ibunya, akan bangga jika Mes Hilgers mau membela timnas Indonesia. Dia di sana menyebutkan bahwa budaya Indonesia, kemudian makanan khas Indonesia itu sering ada di dalam keluarganya. Nah, namun kita juga perlu melihat bagaimana jika Mes Hilgers memilih stay untuk menunggu panggilan dari Belanda. Di skuad Belanda terbaru, timnas Belanda terbaru untuk FIFA Matchday Oktober bulan ini, itu nama-nama beken langganan timnas Belanda kembali dipanggil Ronald Koeman. Di sana ada Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, kemudian Mickey van de Ven, Lutz Charles Geertruida, kemudian ada Jurien Timber, lalu ada Jan Paul van Hecke, dan juga Matthias Schlick. Itu untuk posisi center back. Ada 6 orang di posisi center back yang akan menempati 2 posisi, namun dibutuhkan oleh 6 orang. Nah, kemudian untuk posisi bek kanan di sana ada Denzel Dumfries dan juga Jeremy Frimpong. Sementara di posisi bek kiri ada Jorel Hato dan juga di sana ada Nathan Ake. Lalu yang terbaru ada juga Ian Maatsen. Jadi memang persaingan di timnas Belanda ini memang ketat, mulai dari bek tengah, kemudian bek kanan, dan juga bek kiri. Kalau saya jadi Mes Hilgers pun melihat persaingan di timnas Belanda yang ketat, tentu kita juga harus berpikir realistis. Saingan berat di timnas Belanda seperti Virgil van Dijk, Stefan de Vrij sudah langganan bermain di
Champions League, yang artinya secara level permainan mereka berada di atas Masilgers. Dan kalaupun Masilgers mau menunggu untuk stay di timnas Belanda pun itu akan cukup lama. Mengingat sekarang Virgil van Dijk masih dalam performa terbaiknya bersama Liverpool. Begitu juga ada Stefan de Vrij di Inter Milan. Sementara Jurrien Timber pun sekarang sedang dalam performa terbaiknya bersama Arsenal. Jadi realistis jika kemudian Masilgers memilih membela negara leluhurnya dari pihak sang ibu, yaitu membela timnas Indonesia, dan tentunya ini menjadi tambahan amunisi untuk timnas Indonesia mengarungi petualangan berlaga di kualifikasi Piala Dunia di ronde ketiga. Dan Masilgers tentunya akan menjadi andalan Coach Shin Tae-yong, mengingat dia sudah dipantau sejak lama oleh Coach Shin ya, sejak 2020. Dan akhirnya sang mata air itu kembali berlabuh ke negeri ibu pertiwi. Dan di laga terbaru, persiapan sebelum laga melawan Bahrain, kemungkinan Coach Shin akan langsung memainkan Masilgers sebagai starter di posisi right center back. Seperti biasa, Coach Shin akan bermain dengan skema 3 back, yaitu 3-4-2-1. Kemungkinan Martin Paes akan bermain sebagai starter di posisi kiper. Kemudian di posisi center back bisa ditempati oleh Che Ises sebagai sweeper atau libero, sebagai kapten tim. Masilgers di sisi kanan sebagai right center back, sementara di posisi left center back kemungkinan akan ditempati oleh Kelvin Verdong. Sementara di lini tengah bisa ditempati oleh Nathan Chua Aon, lalu bisa ditempati Tom Haye. Begitu juga sementara di posisi wingback kanan itu bisa ditempati oleh Sandy Walsh, sementara di posisi wingback kiri di sana bisa ditempati oleh Sean Patinama. Kemudian di posisi gelandang serang ataupun penyerang sayap di sana bisa ditempati oleh Eliano Reinders dan juga Ragnar Uratmangun. Sementara di posisi target man ataupun striker bisa ditempati oleh Rafael Struijk. Dan tentunya Masilgers ini sebagai back yang muda, dia punya karakteristik ball playing defender. Dia agresif dalam merebut bola dari lawan, berduel dengan lawan, baik dalam duel bola udara maupun duel bola bawah. Kemudian aspek keunggulan dia adalah yaitu umpan progresif ke depan, artinya dia akan menjadi pengumpan dari lini belakang, memberikan umpan matang ke lini tengah, kemudian untuk disuplai ke lini depan. Dan tentunya sebagai pemain didikan FC Twente di kasta tertinggi Liga Belanda, ini tentu pemain yang sangat berkualitas, sempat masuk radar timnas Belanda Under 21. Dan ini menjadi keuntungan terbesar buat timnas Indonesia, mendapatkan pemain berkualitas seperti Masilgers yang akan semakin menambah tebal kekuatan di lini belakang timnas Indonesia yang pertahanannya akan semakin kokoh. Dan di esok hari, di hari Kamis tanggal 10 Oktober, timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga di matchday ketiga di kota Al Manama di ibu kota Bahrain. Dan para pemain sudah berkumpul di Bahrain sana untuk melakukan persiapan sebelum di laga pertandingan besok. Baik teman-teman, besok jangan lupa mendukung timnas Indonesia berlaga, terutama juga menyaksikan dua pemain baru yang bergabung dengan timnas Indonesia, yaitu Masilgers dan juga Eliano Reinders. Oke, semangat Garuda, maju Garuda, kita lolos ke Piala Dunia.